Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Asyari, NIM 13011700014. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar. Yang pertama tentang clustering, dengan tugas yaitu tentang pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak berdasarkan data pelanggan di dealer. Nah, kata kuncinya di sini adalah pelanggan tertarik membeli di dealer atau tidak berdasarkan dataset yang telah diberikan kepada kami. Nah, di sini saya telah mengerjakan tentang ini ya, tentang cara-cara yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan tersebut. Kesimpulan yaitu pelanggan tertarik atau tidak. Nah, dataset yang diberikan terlebih dahulu kita masukkan ke dalam Google Colabs. Di sini saya menggunakan Google Colabs karena menurut saya lebih simpel daripada menggunakan misalnya Picam atau Jupyter gitulah. Jadi saya menggunakan Google Colab yang biasa dipakai oleh teman-teman di informatika juga. Nah, sebelum itu kita harus memasukkan dulu dataset. Dataset yang saya pakai adalah dataset kendaraan yang telah diberikan. Nah, dataset tersebut dimasukkan ke dalam file dari Google Colabs tersebut. Jadi datasetnya dimasukkan yaitu dalam bentuk CSV. Nah, di sini yang saya masukkan ada dua. Yang pertama kendaraan train.csv dan kendaraan test.csv. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan yang pertama itu kita mengimpor dulu nih Panda dan Nampinya. Ini sesuai yang diajarkan juga kepada saya waktu di responsi kemarin. Nah, setelah data itu masuk, setelah kita import, nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data CSV tersebut ke dalam Python-nya atau Google Colabs-nya. Nah, kita panggil tuh. Di sini kita menggunakan variabel data 1, terus kita masukkan kendaraan.test.csv. Nah, setelah itu kita tampilin tuh untuk melihat datanya apakah sudah masuk atau tidak, makanya digunakan data 1. Data 1 dipanggil. Kalau kita menggunakan Python, kita cuma mengetik saja variabel mana tadi yang kita assign dengan kendaraan test.csv. Nah, kita panggil aja langsung. Jadi di sini data 1. Nah, terus kita masukkan lagi nih data 2. Data 2-nya itu yang kendaraan.train.csv. Nah, setelah kita assign lagi, kita lihat lagi nih apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, setelah dua data tersebut masuk, baru kita membuat satu data gabungan. Nah, di sini namanya variabelnya adalah data. Kita pakai menggunakan metode concat ya. Jadi data 1 dan data 2 digabung. Nah, setelah digabung, teman-teman harus memberikan judul. Ini sih sebenarnya saran ya. Lebih bagusnya tuh judulnya tuh sesuai dengan apa yang ada di CSV-nya. Termasuk dari besar kecil hurufnya, termasuk dari underscore-nya, termasuk dari pokoknya semua tentang penulisannya itu kalau bisa disamakan dengan yang ada di CSV. Nah, seterusnya itu kita harus mendeskripsikan nilai tiap kolom. Nah, makanya tuh data tadi, data gabungan tersebut kita pakai cara yaitu describe. Nah, data.describe ini dia akan mendeskripsikan nilai-nilai dari tiap kolom yang ada di data gabungan tadi. Setelah itu kita harus mengetahui tipe datanya kedua file gabungan tadi ini apa. Jadi biar nggak ribet, saya kan mengatakan bahwa data gabungan ini kita sebut sebagai data gitu loh. Nah, data ini kita ingin mengetahui tipe datanya, makanya kita memanggil dengan cara data.info. Nah, di sini udah kelihatan nih jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, nama berlangganan, tertarik, dan ID gitu loh. Nah, kenapa di sini jenis kelamin kita pakai objek? Karena dia bukan angka gitu. Dia tuh
seperti sesuatu gitu loh. Nah, karena sesuatu ini bukan angka makanya dipakaikan objek gitu loh, dia memiliki bentuk. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari data kosong. Nah, biasanya kan di dalam tabel itu biasanya ada kan data yang kosong. Nah, oleh karena itu data yang tadi kita cari dulu nih di tabel-tabel apa, di baris-baris atau kolom-kolom mana saja yang ada data kosongnya. Makanya kita panggil lagi data.isNull.sum. Nah, di sini untuk mencari data yang kosongnya. Udah kelihatan kan semuanya. Setelah itu kita memvalidasi dulu si jenis kelamin ini benar atau tidak, ya kan? Makanya ketika sudah dicek, nah baru kita kembalikan lagi data tadi yang kosong kita hapus. Nah, setelah data kosong kita hapus, kita tampilin lagi gimana hasil data terbaru kan. Nah, kenapa cuma data di sini? Kenapa bukan data 1? Kenapa bukan data 2? Karena yang kita panggil adalah data yang sudah kita gabung dan sudah kita hapus file-file yang kosong gitu loh. Jadi setelah baiknya tuh ketika kita ada perubahan, misalnya perubahan data langsung tampilin dulu biar kita tahu nih di mana saja yang harus lagi diubah gitu. Nah, setelah itu, setelah tadi kita lewatin 3 fase ya. Yang pertama memasukkan datasetnya, terus kita gabungkan, setelah itu kita cari yang kosong dan kita hapus. Maka yang selanjutnya adalah standarisasi atau generalisasi sih. Lebih umumnya kita namakan generalisasi aja karena di sini kan ada jenis kelamin, ada juga umur kendaraan, ada juga kendaraan rusak di sini iya atau enggak gitu. Nah, karena itu berbentuk jawaban dan ada yang berbentuk rentan tahun, makanya kita ubah dulu nih, kita standarisasi dulu untuk jenis kelamin, jika dia pria maka dia 0, jika dia wanita dia 1, ya kan? Di sini kan masih tulisan nih, di sini di atas masih tulisan jenis kelamin wanita, pria, wanita, pria. Nah, untuk itu kita standarisasi dulu biar ini berubah menjadi angka gitu. Nah, oleh karena itu setelah kita ubah, nah file ini telah berubah kan, kita panggil lagi, karena kita sudah melakukan perubahan jenis kelamin itu ketika dia pria 0, jika dia wanita 1, maka kita panggil kembali apakah berhasil atau tidak, ternyata berhasil gitu. Nah, setelah itu kita standarisasi atau generalisasi yang kedua tentang umur kendaraan. Karena umur kendaraan itu ada di bawah 1 tahun, ada 1 tahun, antara 1 tahun dan 2 tahun, dan ada lebih dari 2 tahun, makanya kita bagi 3 gitu, 0, 1, dan 2. Coba kita lihat di sini kan ada rentan tahun. Nah, oleh karena itu kita bagi lagi. Kita bagi untuk 0, 1, 2 gitu. Jadi kita lihat lagi perubahannya apakah sudah berubah atau tidak. Nah, ternyata umur kendaraan sudah berubah. Terus yang terakhir yang kita lakukan standarisasi adalah kendaraan rusak iya atau enggak gitu. Ketika dia pernah rusak dia 0, ketika dia tidak pernah rusak dia 1. Oke. Nah, setelah kita ubah, dia sudah berubah, 3 file tadi sudah berubah, jenis kelamin, umur kendaraan, dan kendaraan rusak pernah atau enggak sudah berubah. Langsung kita masuk ke fase selanjutnya, yang ini, keterikatan ya. Jadi kita panggil import matplotlib pyplot as plt. Ini untuk melihat keterikatan antara antara satu kolom dengan kolom lain, yang mana yang paling sesuai untuk mencari yang tadi si pelanggan sebenarnya tertarik membeli di dealer atau enggak berdasarkan apa yang berdasarkan kolom mana yang kita ingin pakai gitu loh. Nah, di sini kan ada beberapa kolom nih, ada banyak kolom lah ya. Hanya banyak kolom 0, 1, 2 ini indeks, ini mulai dari jenis kelamin, terus ini misalnya tadi umur segala macam, ini berdasarkan tabel yang di atas tadi sesuai dengan kolom-kolomnya juga gitu loh. Di sini kan kolom 1 tuh jenis kelamin ya. Terus yang kedua misalnya umur, kita cek dulu. Kita cek lagi. Nah, jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, terus ada sudah asuransi atau belum, umur kendaraan, kendaraan rusak. Nah, di sini ini sesuai nih dengan yang ada yang di atas kan. Nah, oleh karena itu untuk mencari tahu bahwa si pelanggan sebenarnya berniat membeli atau enggak itu berdasarkan saya di sini menggunakan kolom 5 dan 6, di mana kolom 5 dan 6 ini sebenarnya adalah tentang keterikatan antara umur kendaraan dan apakah dia pernah rusak atau tidak. Nah, kita lihat nih, kita masukkan kan def ilog. Nah, di sini kita pakai perintah def ilog.
untuk kolom 5 dan 6, nanti tuh dia akan menghasilkan, unclustered data. Nah, unclustered datanya ini ada 6 titik ya. Jadi, mohon maaf, saya belum ubah. Di sini tuh sebenarnya umur kendaraan, terus di sini, dia pernah rusak atau tidak gitu. Nah, di sini harusnya kita ubah aja, ini kan umur kendaraan sudah terubah, tapi di sini belum berubah ya, saya belum, running time lagi. Karena tadi saya ada perubahan, saya tadi pengen menggunakan asuransi tapi nggak jadi, saya pakai ini aja, keterikatan antara umur dan dia pernah rusak atau tidak di dealer gitu lah. Nah, di sini harusnya kan umur kendaraan nih, umur kendaraan itu mulai dari 0,5 sampai 1. Jadi yang tadi tuh umur kendaraan tuh ada kan yang di bawah 1 tahun, antara 1 tahun dan 2 tahun, dan lebih dari 2 tahun. Nah, ini untuk 00 itu dia berada di bawah 1 tahun, terus yang di tengah itu antara 1 dan 2 tahun, dan yang di titik 3 ini yang 1,0 ini adalah lebih dari 2 tahun. Nah, di sini kita lihat ada 6 titik. Untuk titik paling kiri itu artinya bahwa data ini sebenarnya, titik kiri bawah itu menjelaskan bahwa, jumlah kendaraan rusak dan ini keterikatan antara kendaraan rusak dan, lama umur itu sebanding gitu loh. Maksudnya ada beberapa kendaraan yang tidak pernah rusak dan dia itu, bukan 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 tidak pernah rusak. Kan kalau satu tuh berarti dia, eee, tidak pernah, terus kalau 0 itu dia pernah rusak gitu. Di sini kan artinya titik yang kiri ini tuh dia, pernah rusak tapi masih baru gitu loh. Ternyata ada kasus seperti itu. Terus untuk titik di tengah yang di bawah, yang ini, dia tuh umurnya masih antara 1 dan 2 tahun dan dia sudah, pernah rusak, ya kan. Tabel X dan Y-nya itu udah menjelaskan bahwasanya dia pernah rusak gitu loh. Untuk tabel yang kanan, dia lebih dari 2 tahun dan dia juga pernah rusak. Untuk titik yang di atas, yang ini, kanan atas, dia menjelaskan bahwasanya umurnya lebih dari 2 tahun tapi nggak pernah rusak. Terus yang titik tengah ini, umurnya itu antara 1 dan 2 tahun tapi dia tidak pernah rusak. Terus untuk yang di sini, dia kendaraan yang baru dan tidak pernah rusak. Ini wajar sih sebenarnya kalau kendaraan baru dan nggak pernah rusak kan di dealer gitu. Nah, selanjutnya itu kita pakai, cara, PLT scatter ya. Sebenarnya sini kan ini fase selanjutnya yaitu untuk mengetahui, tentang centroid atau, ke data ini lebih banyak gitu loh. Centroid itu menjelaskan tentang, ini kan kita bagi dulu nih ada 3 klaster kan dan 1 centroid. Nah, klaster hitam itu adalah klaster 1, terus warna merah itu klaster 2, biru klaster 3. Nah, di sini dijelaskan ternyata ada 1 klaster yang memiliki 1 centroid yang terdekat. 1 klaster ini dia tidak dia lebih dari 2 tahun dan tidak pernah rusak gitu. Nah, sedangkan untuk yang merah ini, klaster 1 ternyata lebih banyak gitu loh, lebih banyak kendaraan, lebih banyak kendaraan. Di sini datanya lebih banyak, apalagi dia ada gabungan satu ini centroid, ya kan ini juga masuk ke sini. Dan yang paling dekat dengan centroid biru adalah yang di tengah ini, yang tengah atas gitu. Nah, ini kan centroid sebenarnya kayak kayak ibaratnya itu rata-rata gitu, rata-rata dia lebih dekat ke mana gitu. Nah, kalau untuk yang di tengah ini, yang tadi titik tengah, dia lebih dekat ke biru, sedangkan yang di tengah-tengah sini antara, eee, yang umur kendaraannya itu 1 dan antara 1 tahun dan 2 tahun itu ada juga gitu loh. Nah, berarti sini ada 3 titik dan 1 titik biru. Tiga titik untuk klaster 2 dan 1 titik untuk klaster 3 dan selebihnya ada centroid yang lebih, condong ke beberapa klaster gitu. Terus yang terakhir sebenarnya adalah untuk mengetahui hasilnya, kita tuh menggunakan kalau saya menggunakan ini ya, the elbow method. Jadi elbow method sebenarnya itu lebih cenderung ke arah, di grafik mana sih dia dia cenderung naik gitu loh, di titik mana dia cenderung naik. Kita lihat dari sisi kanan ya, ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, ini sebenarnya ini
titik, evaluasi ya harusnya, titik evaluasi sih kalau kata, umumnya ya. Ini titik evaluasi. Nah, di mana sih, eee dia cenderung naik gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada titik 4, ada titik 5, dan ada titik 3. Nah, kita pakai yang mana nih untuk, eee, meng apa, menyimpulkan sebenarnya orang-orang itu suka yang mana gitu. Nah, berdasarkan ini kan kalau kita lihat titik 4 dan titik 5 itu nggak terlalu curam ya, yang lebih curam tuh di titik 3 ya di sini. Titiknya di 3, nah di situ lebih curam. Maka kita lihat kembali di klaster 3 gitu loh. Klaster 3 untuk menyimpulkan, oh ternyata pelanggan itu suka umur, motor yang lebih dari 2 tahun, ini di dealer ya, pelanggan di dealer itu lebih suka umur yang lebih dari 2 tahun dan nggak pernah rusak gitu. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan evaluasi ini saya bacakan kembali, kesimpulannya adalah dia lebih cenderung atau pelanggan lebih cenderung suka kendaraan yang berumur lebih dari 2 tahun dan tidak pernah rusak. Itu berdasarkan, perbandingan kolom yang saya pakai, yaitu perbandingan kolom antara umur kendaraan dan juga, dia pernah rusak atau tidak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.